Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Hari itu, langit Sumatera tampak cerah, seolah memberikan restu bagi 4 mahasiswi yang bersiap untuk melakukan ekspedisi mendaki Gunung Hulupat, sebuah gunung yang belum terlalu populer di kalangan pendaki, tetapi menyimpan kekayaan flora dan fauna yang luar biasa. 4 mahasiswi ini berasal dari universitas yang sama, mengambil jurusan biologi, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap alam. Mereka telah lama merencanakan perjalanan ini, bukan hanya sebagai petualangan, tetapi juga sebagai bagian dari tugas akhir mereka dalam mata kuliah ekologi hutan tropis. Alia, sang pemimpin rasional. Alia adalah sosok yang paling dewasa di antara mereka. Dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi dan tatapan mata penuh ketenangan, ia seringkali menjadi tempat bergantung teman-temannya. Sebagai orang yang terorganisir, Alia telah menyiapkan peta, kompas, serta rencana perjalanan dengan detail. Kita harus pastikan semuanya sesuai jadwal. Kalau tidak, kita bisa kesulitan saat turun nanti, katanya tegas saat mengecek perlengkapan mereka di penginapan kecil tempat mereka menginap sebelum pendakian. Sinta, si ceroboh yang penuh semangat. Sinta adalah kebalikan dari Alia. Ceria, banyak bicara, dan seringkali bertindak sebelum berpikir. Ia memiliki rambut sebahu yang sering ia biarkan berantakan, dan senyum yang hampir tak pernah pudar dari wajahnya. Aku gak sabar lihat burung enggang di puncak nanti. Bayangkan kalau kita bisa ambil foto langka dan dipublikasikan, katanya dengan antusias, sambil mengayunkan ranting kecil yang dipungutnya di jalan. Rina, si pendiam yang sensitif terhadap alam. Berbeda dengan 2 temannya, Rina cenderung lebih pendiam. Ia memiliki kepekaan luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya, dan seringkali bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia pernah bercerita bahwa sejak kecil, ia bisa mendengar suara-suara aneh di hutan yang tidak didengar orang lain. Aku harap kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar adat di sini, gumamnya saat mereka tiba di kaki gunung, melihat beberapa sesajen di bawah pohon besar. Mira, si pemberani yang skeptis. Mira adalah orang yang paling logis dan skeptis dalam kelompok itu. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis, dan baginya, ilmu pengetahuan adalah jawaban atas segala sesuatu. Sudahlah, Rina. Jangan terlalu percaya sama mitos. Yang penting kita tetap di jalur dan patuhi aturan pendakian, katanya, menyilangkan tangan di dada. Sebelum mendaki, mereka singgah di sebuah desa kecil di kaki gunung untuk mengurus izin dan beristirahat. Desa ini tampak asri, dengan rumah-rumah kayu berdiri berjajar dan sawah hijau terbentang di sekelilingnya. Seorang lelaki tua bernama Pak Jatmiko, kepala desa, menerima mereka dengan ramah. Namun, saat mereka menyebutkan rencana untuk mendaki selama 3 hari, ekspresi lelaki tua itu berubah serius. Kalian yakin mau naik sekarang? Tanyanya, suaranya dalam dan penuh pertimbangan. Alia mengangguk. Ya, Pak. Kami sudah mempersiapkan semuanya. Apakah ada sesuatu yang perlu kami waspadai? Pak Jatmiko terdiam sejenak, lalu menatap mereka satu persatu. Gunung ini tidak seperti gunung-gunung lain. Ada waktu-waktu tertentu ketika hutan di atas tidak boleh dimasuki manusia, terutama ketika kabut turun. Kalian harus berhati-hati. Sinta tertawa kecil. Kabut? Itu kan hal biasa di pegunungan, Pak. Namun, Pak Jatmiko tidak tersenyum. Ia melanjutkan, bukan kabut biasa. Itu adalah tanda bahwa kalian telah masuk ke dalam wilayah yang berbeda, dimensi lain, tempat para leluhur dan penjaga hutan berada. Rina menggigit bibirnya, merasa firasatnya semakin tidak enak. Apa ada cerita tentang orang yang tersesat di sini? Pak Jatmiko menghela napas. Dulu, ada sekelompok pendaki yang menghilang selama berhari-hari. Ketika mereka ditemukan, mereka semua dalam kondisi linglung. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka melihat harimau putih besar yang membimbing mereka keluar. Tapi ada juga yang tidak pernah kembali. Mira mendengus.
Cerita seperti itu sering digunakan untuk menakuti pendaki, kan? Namun, Rina bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Pak Jatmiko. Ia menunduk hormat. Terima kasih atas peringatannya, Pak. Kami akan berhati-hati. Meski sedikit ragu, mereka tetap melanjutkan rencana pendakian keesokan paginya. Pagi hari, mereka mulai mendaki dengan semangat. Jalur pendakian awal tampak biasa saja. Pepohonan tinggi menjulang, suara burung bersahut-sahutan, dan udara segar yang menenangkan. Namun, seiring mereka naik lebih tinggi, Rina mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa rasanya jalurnya berubah? Gumamnya pelan. Alia yang berada di depan berhenti sejenak, memeriksa peta. Harusnya kita sudah melewati sungai kecil sebelum mencapai pos pertama. Tapi aku tidak melihat sungainya. Sinta melirik jam tangannya. Mungkin kita melambat tanpa sadar? Ayolah, kita lanjut saja. Tiba-tiba, terdengar suara gemeretak dari semak-semak. Mereka semua terdiam. Mira menyalakan senter meskipun masih pagi. Dari balik semak, muncullah seekor harimau putih besar. Mereka semua terpaku. Harimau itu tidak menunjukkan sikap agresif. Hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan mata emas yang tajam. Sinta menelan ludah. Apa ini? Harimau sungguhan. Sebelum ada yang bisa bergerak, harimau itu perlahan berbalik dan berjalan menjauh, seakan menghilang begitu saja di antara pepohonan. Rina bergidik. Aku rasa itu bukan harimau biasa. Mira menggeleng. Mungkin hanya kebetulan. Tapi kita harus lebih waspada. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan sedikit kegelisahan. Namun, saat mereka mencapai area berbatu di atas bukit, kabut mulai turun dengan cepat. Kabut itu begitu tebal, lebih pekat dari yang seharusnya terjadi di pagi hari. Alia mencoba melihat peta lagi, tetapi jarum kompas mulai berputar tak menentu. Kita harus tetap di jalur, katanya, mencoba menenangkan teman-temannya. Namun, setelah 1 jam berjalan, mereka menyadari bahwa mereka kembali ke tempat yang sama, tempat di mana mereka pertama kali melihat harimau putih. Rina mulai gemetar. Kita terjebak dalam lingkaran. Sinta menggigit bibirnya, mencoba tetap tenang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebelum ada yang bisa menjawab, terdengar suara dari dalam kabut. Suara langkah kaki seseorang. Mira menyalakan senter, tetapi yang mereka lihat bukanlah manusia biasa. Seorang pria berjubah putih, dengan mata setajam harimau, berdiri di depan mereka, menatap dengan tenang. Apa kalian ingin keluar dari sini? Tanyanya, suaranya dalam dan berwibawa. Mereka semua saling berpandangan. Siapakah pria ini? Bagaimana ia bisa ada di tengah kabut tebal? Dan yang lebih penting lagi, bisakah mereka mempercayainya? Mereka semua terpaku di tempat, jantung berdegup kencang. Pria berjubah putih itu berdiri tegap di antara kabut, sorot matanya tajam seperti hewan buas yang sedang mengamati mangsanya. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan entah mengapa, kehadiran pria itu tidak mengeluarkan suara langkah kaki, seolah ia muncul begitu saja dari kabut. Alia berusaha menenangkan diri. Siapa Anda? Tanyanya dengan suara setenang mungkin, meskipun ia sendiri bisa merasakan tangannya sedikit gemetar. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berkata, "Kalian tidak seharusnya berada di sini." Suaranya dalam, nyaris berbisik, tetapi menggema di antara pepohonan seperti suara angin yang bergerak di sela-sela dedaunan. Mira mendekatkan diri ke Alia, masih dengan skeptis. Apa maksudnya? Kita hanya mendaki. Kalau Anda seorang pemandu atau penjaga hutan, tunjukkan jalan turun. Sinta, yang sejak awal mencoba mengabaikan firasat buruknya, kini mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia melirik Rina, yang wajahnya semakin pucat. Rina, berbeda dari yang lain, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pria itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa orang ini bukan manusia biasa. Pria itu akhirnya menghela napas, seakan tengah mempertimbangkan sesuatu. Aku bisa menunjukkan jalan keluar. Tapi kalian harus berjanji untuk tidak menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Seketika suasana menjadi lebih mencekam. Kalimatnya terdengar seperti peringatan yang tak bisa diabaikan. Alia,
sebagai pemimpin, harus berpikir cepat. Apakah mereka akan mengikuti pria misterius ini, atau tetap mencari jalan mereka sendiri? Namun, sebelum Alia sempat menjawab, suara dari dalam hutan tiba-tiba berubah. Tidak lagi hanya suara angin dan dedaunan, melainkan bisikan halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, mengintai mereka dalam diam. Alia menelan ludah. Tawaran pria berjubah putih itu menggantung di udara seperti kabut yang semakin tebal di sekitar mereka. Jangan menoleh ke belakang. Peringatan itu terdengar begitu sederhana, tetapi di dalamnya mengandung sesuatu yang lebih dalam, seolah ada ancaman yang tersembunyi di balik kata-katanya. Kita harus bagaimana? Bisik Sinta, matanya membelalak penuh kecemasan. Alia ragu. Mengikuti pria ini terasa seperti perjudian. Namun, situasi mereka tidak lebih baik. Jalur yang seharusnya membawa mereka ke pos pertama kini terasa seperti labirin tanpa ujung. Kompas tak lagi berfungsi, dan GPS hanya menunjukkan titik mereka berputar di tempat yang sama. Akhirnya, Alia menarik napas dalam. Baiklah, tunjukkan jalannya. Pria itu berbalik tanpa suara dan mulai berjalan pelan, nyaris melayang di atas tanah yang basah. Keempat mahasiswi itu mengikutinya dengan hati-hati, memperhatikan setiap langkah kaki mereka agar tidak tergelincir. Namun, semakin jauh mereka berjalan, suasana menjadi lebih ganjil. Udara di sekitar mereka terasa berat, seakan hutan ini memiliki kehidupannya sendiri. Rina menggenggam lengannya sendiri, mencoba menenangkan firasat buruk yang terus berkecamuk di hatinya. Aku tidak suka tempat ini, bisiknya. Tiba-tiba, suara di belakang mereka berubah. Ada sesuatu yang bergerak di dalam kabut, lebih besar dari manusia. Langkahnya berat, menggema di antara pepohonan. Sinta menoleh sedikit. Alia, ada yang mengikuti kita. Alia menggeleng cepat. Jangan menoleh. Jangan melanggar peringatannya. Namun, ketakutan manusia lebih besar dari akal sehat. Sinta tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia menoleh. Dan seketika, ia menjerit. Saat Sinta menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara kabut, berdiri sosok tinggi besar, hampir 2 kali lipat ukuran manusia biasa. Tubuhnya berbulu putih seperti harimau, tetapi wajahnya, bukan wajah harimau, bukan juga wajah manusia. Matanya kosong, hitam pekat, dan mulutnya terbuka lebar dengan gigi-gigi tajam yang menjulur keluar, seolah siap menelan siapapun yang melihatnya. Sinta ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Apa yang kau lakukan? Suara pria berjubah putih itu terdengar tajam, tetapi tetap tenang. Dalam sekejap, sosok menyeramkan itu menghilang, seolah tertelan kembali oleh kabut. Namun, tubuh Sinta tiba-tiba melemas. Ia jatuh berlutut di tanah, napasnya tersengal-sengal. Rina buru-buru mendekatinya. Sinta, kau kenapa? Sinta tidak bisa berbicara. Matanya membelalak, tatapannya kosong. Seakan sebagian dari dirinya telah hilang saat ia menoleh. Alia berlutut di sampingnya, mengguncang bahunya. Sinta, lihat aku. Ada apa? Pria berjubah putih mendekat. Ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Mira mencengkeram bahunya. Apa maksudmu? Kau bilang hanya jangan menoleh. Tidak ada yang mengatakan apa yang akan terjadi jika kami melakukannya. Pria itu menatap mereka satu persatu. Itulah sebabnya aku memperingatkan kalian. Tapi sekarang, kita harus segera pergi sebelum hutan ini menelan kalian juga. Alia tidak punya pilihan. Ia dan Mira mengangkat tubuh Sinta yang masih lemas, dan mereka melanjutkan perjalanan. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam diri Sinta. Matanya tidak lagi memiliki kilau semangat seperti sebelumnya. Dan jauh di dalam hutan, terdengar suara tawa pelan, bergema seperti bisikan angin yang menyeramkan. Setelah berjalan selama entah berapa lama, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang berbeda dari seluruh bagian hutan yang mereka lalui. Di tengah-tengah kabut yang pekat, sebuah pondok kayu tua berdiri di sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi pepohonan raksasa. Cahaya redup dari dalam pondok, memberikan sedikit kehangatan di tengah suasana yang mencekam. Pria berjubah putih membuka pintu dan memberi isyarat agar mereka masuk. Kalian bisa beristirahat di sini. Ini tempat yang aman.
Alia masih tidak percaya sepenuhnya, tetapi mereka kelelahan dan tidak punya pilihan lain. Saat mereka masuk, kehangatan langsung menyelimuti tubuh mereka. Pondok itu sederhana, dengan perapian kecil yang menyala dan beberapa tikar anyaman di lantai. Rina membantu Sinta duduk di salah satu tikar. "Apa yang terjadi padanya?" tanyanya pada pria itu. Pria itu duduk bersila di dekat perapian, menatap mereka dengan sorot mata penuh misteri. Ia telah melihat wajah dari penghuni hutan yang tidak seharusnya dilihat manusia. Ada sebagian dari dirinya yang terambil. Mira menggeleng tak percaya. "Apa maksudmu? Kau bicara seperti ini adalah dunia lain." Pria itu tersenyum tipis. "Karena memang begitu." Suasana menjadi hening. Alia, meskipun masih diliputi ketakutan, mencoba berpikir jernih. "Siapa sebenarnya Anda?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka dalam-dalam, sebelum akhirnya berkata, "Aku adalah penjaga hutan ini. Kalian bisa menyebutku sebagai Kiban." "Kiban?" gumam Rina. Nama itu terdengar asing, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang terasa familiar, seakan mereka pernah mendengar legenda tentangnya di suatu tempat. Mira menatapnya curiga. "Kalau kau benar-benar penjaga, kenapa kau membiarkan kami tersesat?" Kiban menghela napas pelan. "Aku tidak bisa menolong mereka yang datang dengan kesombongan. Tetapi aku bisa menolong mereka yang datang dengan hati yang bersih." Ia menatap Rina, lalu melanjutkan, "Itulah alasan aku menunjukkan jalan." Rina terdiam. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang merasa terhubung dengan sosok ini. Di luar pondok, angin berhembus lebih kencang. Dan di dalam kabut, suara-suara aneh masih terdengar, seakan sesuatu sedang menunggu di luar. Setelah beberapa jam beristirahat, Alia memutuskan bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan sebelum keadaan semakin buruk. "Kiban," katanya hati-hati, "bisakah kau benar-benar menunjukkan jalan keluar?" Kiban menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Ada satu jalan. Tetapi hanya bisa ditemukan jika kalian percaya pada naluri kalian." Mira mendecakkan lidah. Lagi-lagi teka-teki. Namun, Rina tampak berpikir. "Aku rasa, aku mengerti maksudnya." Alia dan yang lain menatapnya. "Apa maksudmu?" Rina menghela napas. "Sejak awal, aku merasa ada yang aneh dengan gunung ini. Bukan hanya karena kabut atau cerita-cerita mistis. Aku bisa merasakan bahwa tempat ini hidup. Jika kita hanya mengandalkan logika dan teknologi, kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Kita harus mendengarkan hutan itu sendiri." Kiban tersenyum tipis. "Sekarang kau mengerti." Mereka semua saling berpandangan. Mereka harus mempercayai hutan ini. Tanpa peta. Tanpa kompas. Hanya dengan mengikuti intuisi mereka. Alia menarik napas dalam, lalu berkata, "Baiklah, ayo kita pergi." Dengan hati yang penuh ketegangan, mereka meninggalkan pondok itu, melangkah ke dalam kabut yang masih menyelimuti hutan. Di belakang mereka, pondok kayu yang baru saja mereka tinggali perlahan menghilang. Seakan, ia tidak pernah ada sejak awal. Saat mereka melangkah keluar dari pondok, kabut semakin pekat. Rasanya seperti mereka berjalan ke dalam sesuatu yang bukan lagi bagian dari dunia nyata. Pohon-pohon di sekitar tampak lebih tinggi dan lebih gelap. Bayangannya bergerak aneh seolah mengikuti langkah mereka. Sinta masih tampak lemah. Sejak ia menoleh ke belakang, ia tidak banyak berbicara. Matanya kosong, sesekali berkedip perlahan, seolah pikirannya masih tertinggal di tempat lain. Rina menggenggam tangan Sinta erat-erat, seakan takut jika ia akan menghilang kapan saja. "Kiban?" Alia akhirnya bertanya, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. "Sebenarnya, siapa yang tinggal di dalam hutan ini? Apa yang mengincar kami?" Kiban tidak langsung menjawab. Ia berjalan di depan mereka, jubah putihnya berkibar ringan di tengah angin. Setelah beberapa langkah, ia akhirnya berkata, "Ada banyak makhluk di sini. Beberapa adalah roh leluhur yang menjaga gunung. Beberapa, bukan." Mira menelan ludah. "Dan yang tadi, makhluk yang dilihat Sinta?" Kiban berhenti. Ia menoleh sedikit ke belakang, tatapannya gelap. "Ia adalah sesuatu yang lebih tua dari hutan ini.
Sesuatu yang kelaparan. Keempat mahasiswi itu saling berpandangan. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Ada sesuatu yang mengintai mereka. Mereka bisa merasakannya. Rina menggenggam tasnya erat-erat. Kalau kita terus berjalan, apakah dia akan tetap mengikuti kita? Kiban tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan dalam ekspresinya. Ia sudah ada di sini sejak sebelum kalian tiba. Pertanyaannya bukan apakah ia mengikuti kalian, tetapi apakah kalian bisa keluar sebelum ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Kabut semakin tebal. Keempat mahasiswi itu berjalan mengikuti Kiban, tetapi semakin lama, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Langkah kaki mereka tidak lagi terdengar. Mira berhenti dan menatap tanah. Jejak kaki mereka, yang seharusnya tertinggal di tanah basah, menghilang begitu saja. Tidak ada bekas pijakan, seakan mereka tidak pernah berjalan di jalur ini sebelumnya. Apa yang terjadi? Bisik Rina, menggenggam tangan Sinta yang masih terlihat linglung. Alia menoleh ke Kiban, yang tetap melangkah dengan tenang. Kiban, ini apa? Kiban tidak menjawab. Ia hanya berhenti sejenak, memejamkan mata, dan menarik napas dalam. Kita sudah memasuki bagian terdalam hutan ini, katanya akhirnya. Di sini, waktu tidak berjalan seperti di dunia kalian. Jika kalian berhenti bergerak terlalu lama, kalian akan terjebak di dalamnya. Mira mengernyit. Terjebak? Menjadi bagian dari hutan, jawab Kiban singkat. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, Sinta yang sejak tadi diam, mulai gemetar. Bibirnya bergerak, seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Matanya menatap kosong ke arah kabut di belakang mereka. Rina mengguncang tubuhnya. Sinta, hei, sadar. Namun, sebelum Sinta bisa bereaksi, kabut di belakang mereka bergetar. Bayangan besar muncul, perlahan membentuk wujud yang familiar. Sesuatu yang pernah dilihat Sinta saat ia melanggar peringatan Kiban. Makhluk itu muncul dari balik pepohonan, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya masih berbulu putih, tinggi menjulang, tetapi wajahnya berubah-ubah. Kadang menyerupai wajah manusia tanpa mata, kadang hanya rongga kosong yang dipenuhi taring tajam. Mira menjerit pelan. Apa itu? Kiban berdiri di depan mereka, menghadang makhluk itu. Ia adalah bagian dari hutan ini. Dahulu ia manusia, tetapi kini ia hanya roh yang tersesat, menghisap kehidupan dari siapapun yang bisa ditemuinya. Makhluk itu mengeluarkan suara gemuruh, suaranya berat dan bergetar, seolah berasal dari dalam bumi. Sinta tiba-tiba melangkah maju, matanya kosong. Aku harus pergi. Rina menahannya. Hei, kau mau kemana? Jangan. Namun, Sinta seolah terpanggil oleh sesuatu. Ia berusaha melepaskan genggaman Rina dan berjalan ke arah makhluk itu. Alia meraih lengannya dengan cepat. Sinta, sadarlah. Jangan dengarkan dia. Makhluk itu mendekat, dan seketika udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Nafas mereka membentuk kabut tipis. Kiban mengangkat satu tangan, lalu menggeram pelan. Tiba-tiba, tubuhnya berubah. Jubah putih yang dikenakan Kiban berkibar tertiup angin, lalu perlahan berubah menjadi bulu putih bersih. Tubuhnya melebar, membesar, dan dalam hitungan detik, ia bukan lagi manusia. Di hadapan mereka, berdiri seekor harimau putih raksasa dengan mata keemasan yang menyala dalam kegelapan. Mira menelan ludah. Kau, bukan manusia? Kiban, atau harimau putih itu, menoleh sebentar ke arah mereka, matanya memancarkan ketenangan. Aku adalah penjaga hutan ini, suaranya terdengar lebih dalam, hampir seperti gemuruh petir yang bergema di dalam kepala mereka. Dan aku tidak akan membiarkan kalian diambil olehnya. Makhluk hitam itu menggeram, merentangkan kedua lengannya yang panjang, lalu menerjang ke arah Kiban. Dalam sekejap, Kiban melompat, cakarnya terhunus ke arah musuhnya. Pertarungan pun dimulai. Hutan bergemuruh. Tanah bergetar saat dua makhluk besar itu saling menerjang. Kiban bergerak cepat, tubuhnya melesat seperti bayangan putih di antara kabut, menerka musuhnya dengan cakarnya yang tajam. Makhluk hitam itu melawan dengan ganas. Tubuhnya melengkung dan memanjang, seolah ia bisa berubah bentuk sesuka hati.
Kadang ia memiliki tangan seperti manusia, kadang ia hanya bayangan hitam dengan mulut yang dipenuhi gigi runcing. Setiap kali ia menyerang, udara di sekitar mereka bergetar, menciptakan suara aneh yang menusuk telinga. Rina menutup telinganya. Alia, apa yang harus kita lakukan? Alia berpikir cepat. Kiban melindungi kita, tapi kita tidak bisa diam di sini. Mira menunjuk ke jalur sempit di antara pepohonan. Lihat, itu jalan keluar. Mereka semua menoleh. Di antara kabut, terlihat celah kecil di antara dua pohon besar. Cahaya samar-samar muncul di baliknya. Sinta masih berdiri kaku. Rina kembali menarik tangannya. Sinta, kita harus pergi. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, makhluk hitam itu mengeluarkan jeritan nyaring dan melesat ke arah mereka. Kiban melihatnya. Dengan kecepatan luar biasa, ia melompat dan menubruk makhluk itu sebelum sempat mencapai para mahasiswi. Gigi-gigi tajamnya mencengkeram leher makhluk itu, dan dalam sekejap, keduanya terjatuh ke tanah, berguling-guling dalam pertempuran sengit. Alia melihat kesempatan. Sekarang, lari. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari menuju celah di antara dua pohon besar. Mira menarik napas lega saat melihat cahaya di ujung jalur. Kita hampir sampai. Namun, saat mereka hampir mencapai celah itu, terdengar suara gemuruh di belakang mereka. Mereka menoleh, dan melihat Kiban, dalam wujud harimaunya, berdiri tegap dengan luka di tubuhnya. Makhluk hitam itu berteriak. Tubuhnya perlahan larut ke dalam kabut, seakan terhisap oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kiban menatap mereka, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, "Pergilah. Dan jangan pernah kembali ke tempat ini." Alia menggigit bibirnya. Kiban. Rina menitikkan air mata. Apa yang akan terjadi padamu? Kiban hanya tersenyum tipis. Tugasku adalah menjaga hutan ini. Pergilah, sebelum terlambat. Kabut mulai berputar di sekitar mereka. Alia menatap Kiban satu terakhir kalinya, lalu menarik tangan Sinta. Ayo pergi. Mereka berlari secepat mungkin melewati celah itu, menembus cahaya yang semakin terang. Saat mereka akhirnya keluar, udara di sekitar mereka berubah. Tidak ada lagi kabut tebal, tidak ada suara aneh, hanya kicauan burung dan sinar matahari yang menembus pepohonan. Mira menoleh ke belakang. Celah di antara dua pohon itu kini sudah hilang, seolah tidak pernah ada. Mereka terdiam, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Sinta, yang sebelumnya linglung, perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang sebelumnya kosong kini mulai kembali memiliki kilau kehidupan. Alia menarik napas dalam-dalam. Mereka selamat. Namun, jauh di dalam hutan, mereka tahu bahwa Kiban masih ada di sana, menjaga hutan dan menjaga rahasia yang tidak boleh diketahui oleh dunia luar. Dan mereka, 4 mahasiswi yang selamat, kini menjadi saksi hidup bahwa tidak semua legenda hanyalah mitos belaka. Saat mereka keluar dari celah di antara pepohonan, kaki mereka terasa berat, seakan ada sesuatu yang masih ingin menarik mereka kembali. Rina hampir jatuh, tetapi Alia dengan cepat menangkap lengannya. Napas, aku tidak bisa bernapas. Mira terhuyung, merasakan dada sesak seolah udara yang mereka hirup baru saja berubah drastis. Namun, perlahan, perasaan itu menghilang. Angin sepel-sepau berhembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Suara burung kembali terdengar, dan cahaya matahari menerobos melalui celah-celah daun di atas kepala mereka. Mereka semua menatap satu sama lain, menyadari bahwa mereka benar-benar telah keluar dari tempat itu. Rina menoleh ke belakang. Tidak ada lagi celah di antara dua pohon besar. Hanya dinding pepohonan yang lebat, seolah tidak pernah ada jalan keluar dari tempat mereka berasal. Sinta jatuh berlutut, menarik napas panjang. Aku merasa ringan. Alia berjongkok di sampingnya. Apa maksudmu? Sinta menatap tangannya sendiri. Aku tidak tahu, seperti ada sesuatu yang pergi dariku. Mira mengerutkan dahi. Kau kembali normal. Sinta mengangguk pelan. Sejak ia melihat makhluk itu, pikirannya terasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di hutan. Namun, begitu mereka keluar, seakan belenggu itu terlepas. Alia meremas telapak tangannya sendiri,
mencoba memahami perasaan mereka semua. Kita benar-benar selamat? Tidak ada yang menjawab. Mereka telah melewati sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka alami. Dan kini, mereka berada di luar, tetapi bukan tanpa kehilangan. Mira berbisik, "Kiban." Mereka semua terdiam. Siluman harimau putih itu telah menyelamatkan mereka. Tapi ia masih berada di dalam sana, berjuang sendiri melawan sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap dari apapun yang bisa mereka pahami. Rina mengusap matanya, merasa dadanya sesak. Kita tidak bisa meninggalkannya. Alia menoleh tajam. Kita tidak punya pilihan. Mira menggigit bibirnya, menahan perasaan bersalah yang menyelimutinya. Tapi Alia menggeleng, mencoba tetap rasional. Dia yang menyuruh kita pergi. Jika kita kembali, kita mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Mereka tidak tahu bagaimana pertarungan itu berakhir. Apakah Kiban berhasil mengalahkan makhluk itu? Ataukah ia akan tetap bertarung dalam keabadian, menjaga batas antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat? Sinta akhirnya berdiri, menepuk bahu Rina. Kiban memilih untuk tetap di sana. Kita harus menghormati keputusannya. Rina terisak, tetapi ia tahu Sinta benar. Mereka tidak bisa kembali. Perjalanan pulang mereka terasa lebih panjang dari sebelumnya. Mereka berjalan tanpa berkata-kata, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat mereka akhirnya keluar dari kawasan hutan dan menemukan jalur pendakian yang seharusnya mereka lalui, tubuh mereka terasa lemas. Beberapa pendaki lain menemukan mereka dalam keadaan lusuh dan ketakutan. Beberapa bahkan mengenali mereka sebagai mahasiswi yang dinyatakan hilang beberapa hari lalu. Namun, ketika mereka mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tidak ada satupun orang yang mempercayai mereka. "Tidak mungkin kalian bertahan 9 hari tanpa makanan dan air," kata seorang petugas SAR. Alia hanya terdiam. Bagaimana mereka bisa menjelaskan bahwa mereka diselamatkan oleh siluman harimau putih? Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam hutan yang lebih tua dari peradaban manusia? Sesuatu yang lapar dan terus mengintai para pendaki yang tersesat? Mereka hanya bisa saling berpandangan, mengetahui bahwa hanya mereka berempat yang mengerti kebenaran dari apa yang sebenarnya terjadi. Dan di dalam hutan, di balik pepohonan yang menjulang tinggi, terdengar suara gemuruh samar, seakan hutan itu sendiri masih mengawasi mereka. Kiban mungkin masih ada di sana. Atau mungkin, ia telah menjadi legenda lain yang akan hilang bersama waktu. Saat mereka akhirnya sampai di pos pendakian, tubuh mereka terasa lebih ringan, tetapi ada sesuatu yang masih mengikat mereka pada hutan itu. Beberapa pendaki dan petugas SAR menyambut mereka dengan wajah tercengang. "Kami sudah mencarimu selama 9 hari, kata seorang petugas dengan nada tidak percaya. Alia, Rina, Mira, dan Sinta hanya bisa saling berpandangan. 9 hari. Mereka merasa seperti hanya beberapa hari terjebak di sana, tapi waktu di luar telah berjalan lebih lama. "Apa yang kalian makan? Bagaimana kalian bertahan?" tanya seorang pendaki lain dengan rasa ingin tahu yang besar. Mira ingin berbicara, ingin menjelaskan bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada sesuatu di dalam hutan yang menjaga mereka. Tetapi ketika ia melihat tatapan skeptis di wajah para pendengar, ia tahu tidak ada yang akan mempercayai mereka. "Entahlah," kata Alia akhirnya, "kami hanya terus berjalan, sampai menemukan jalan keluar." Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Tapi mereka tahu, di dalam hutan itu, masih ada sesuatu yang terus mengawasi. Beberapa minggu setelah mereka kembali, hidup mereka perlahan kembali normal. Atau setidaknya, begitulah yang terlihat di luar. Namun, malam-malam mereka tidak lagi sama. Rina mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya, jantungnya berdebar kencang. Dalam mimpinya, ia kembali ke hutan, mendengar suara gemuruh napas Kiban, dan merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai di kegelapan. Sinta, yang sebelumnya menjadi yang paling lemah di antara mereka, justru menjadi lebih tenang. Namun, ia sering berdiri di depan jendela kamarnya, menatap langit malam dengan pandangan kosong, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Mira mencoba kembali ke kehidupan normalnya, tetapi setiap kali ia berjalan sendirian di jalan yang sepi, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya.
Alia adalah satu-satunya yang mencoba mengabaikan semuanya, sibuk dengan kuliah dan kegiatan kampus. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa kejadian itu telah mengubah mereka semua. Beberapa bulan setelah kejadian itu, mereka akhirnya memutuskan untuk bertemu kembali. Mereka duduk di sebuah kafe dekat kampus, mencoba berbicara tentang hal-hal biasa, tentang tugas kuliah, tentang teman-teman mereka, tentang kehidupan yang harus terus berjalan. Namun, tidak ada yang benar-benar bisa mengabaikan apa yang mereka alami. "Sinta," kata Mira tiba-tiba, "apa kau masih sering merasakan sesuatu?" Sinta menatap cangkir kopinya. Ia terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. "Aku masih bisa mendengar suara hutan. Tidak selalu, tapi kadang-kadang, terutama saat malam." Rina menggigit bibirnya. "Aku sering bermimpi tentang Kiban." Alia menghela napas. "Aku juga." Mereka semua saling berpandangan. Mereka tidak bisa melupakan Kiban. "Kalian pikir, dia masih hidup?" tanya Mira dengan suara lirih. Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Mereka hanya tahu satu hal, pengalaman mereka bukan sekadar mimpi buruk. Itu nyata. Dan mungkin, suatu hari nanti, mereka akan menemukan jawabannya. Beberapa minggu kemudian, Sinta menerima sesuatu yang membuatnya merinding. Di depan pintu kamarnya, ada sebuah bunga kecil berwarna putih, diletakkan dengan hati-hati di atas keset. Bunga itu tampak segar, seolah baru saja dipetik. Namun, yang membuatnya lebih aneh adalah bau samar yang menyertainya, bau hutan, bau tanah basah, bau yang sangat familiar. Sinta mengambil bunga itu dengan tangan gemetar, hatinya berdebar keras. Tanpa sadar, ia menatap langit malam, dan di kejauhan, ia bisa bersumpah bahwa ia melihat sepasang mata emas yang bersinar di kegelapan. Kiban. Mungkinkah dia masih hidup? Sinta menggenggam bunga itu erat-erat. Ia tahu, cerita mereka belum benar-benar berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.